Lelahkah kau di ujung tiang atas sana? Nggak letihkah kau berkibar menantang angin di atas sana? Putihmu yang lusuh penuh debu, merahmu yang luntur bercampur air hujan. Gak cukupkah banyak nyawa yang hilang dan terbuang percuma? Berapa lagi banyak korban berceceran darah tak berdosa? Putihmu yang suci jangan ternoda, merahmu yang berani diterpa hujan badai. Dihormati. We Lovers balik lagi bareng Slang di Pasti Slang untuk Indonesia. Kita sapa dulu We Lovers. Yo, Terima Lovers kasih. semua di rumah. Ya, seperti biasa, kita akan ditemani oleh seorang partner yang udah nggak asing lagi pastinya. Langsung aja kita panggil Bayu Oktara. Yeay, abang-abangku. Bang Rido, baik bang. Bang Aka, sehat bang? Selamat datang kembali. Siap, dengan senang hati ya Bang Ivan. Bang Abdi selalu senang kalau bisa ketemu sama abang-abang Slang di sini. Apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Terus We Lovers gimana nih semuanya, sehat ya? Mantap, wah seneng banget kalau bisa hadir di acara ini, Vaksin Slang untuk Indonesia. Iya, kita pasti senang juga nih. Seru-seruan bareng dengan Bayu lagi di sini. Yeay! Nah, karena kemarin kan ini Bang Kakak, kita kan baru memperingati Hari Pahlawan tuh, Ya. 10 November, ya kan? Kalau kita tanya nih, kan berkaitan dengan kemarin yang baru kita rayakan, kita peringati. Buat abang-abang Slang ini, pahlawan itu seperti apa sih maknanya? Contoh yang paling real adalah ibu di rumah tuh adalah pahlawan buat saya pribadi, karena seorang ibu mengorbankan banyak banyak yang dia korbankan hanya untuk kesejahteraan anaknya dan keluarganya. Jadi seorang ibu. Ibu ya. Oke, tepuk tangan dong untuk semua ibu di seluruh Indonesia. Bang Bim Bim. Ya pokoknya orang yang berbuat sesuatu dan berkorban untuk kepentingan orang banyak ya itu pahlawan. Itu kata kuncinya, rela berkorban. Rela berkorban. Tepuk tangan untuk semua orang yang rela berkorban.
Dan kita bisa aja jadi pahlawan untuk masyarakat dan bangsa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tapi tentu aja kita nggak boleh sampai melupakan jasa para pahlawan yang udah bertaruh nyawa untuk Ibu Pertiwi ini. Setuju ya Bang ya? Siap. Nah setelah ini kita akan menghadirkan sosok narasumber yang menjadi pahlawan sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Siapa aja mereka kita akan cari tahu sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu dong. Abang-abang Slang akan membawakan lagu Ibu Pertiwi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Vaksin Slang untuk Indonesia. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas tintanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Normal seperti yang dulu lagi. Hey lovers, balik lagi di Vaksin Slang untuk Indonesia. Dan tentunya masih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Seperti yang tadi udah gue janjiin V-Lovers, kita akan ngobrol dengan sosok pahlawan masa kini sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dan salah satunya nih Bang, yang akan kita ajak ngobrol ini. Ya. Beliau ini adalah salah satu yang penting sekali di balik cerita vaksin COVID-19. Nah, jadi di balik produksi massal vaksin AstraZeneca, ada salah satu ilmuwan asal Indonesia yang tergabung dalam tim manufaktur produksi skala besar, di mana itu membuat namanya menjadi salah satu pemilik hak paten vaksin COVID-19 dari Inggris tersebut. Langsung aja kalau begitu kita sapa yang sudah bergabung lewat Zoom. Bareng sama kita malam hari ini ada Karina Citra Jo atau yang akrab dipanggil dengan Karina Jo. Halo. Halo. Baik. Kita ngobrol-ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Mbak Karina ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, ini aku mau tanya nih Ivan di sini. Bisa tolong ceritakan nggak gimana keterlibatan kamu dalam proses pengembangan vaksin AstraZeneca itu? Oke, jadi saya direkrut oleh University of Oxford untuk mengembangkan proses manufaktur vaksin rabies. Nah, pada saat itu karena tim saya yang bertanggung jawab untuk uji klinis vaksin ini di Inggris dan di Tanzania. Selang beberapa bulan saya bekerja di proyek ini terjadi pandemi.
Jadi atasan saya Dr. Sandy Douglas mengusulkan untuk mengembangkan vaksin COVID ini secepatnya karena keadaannya sedang darurat. Jadi proyek saya diganti dari vaksin rabies ke vaksin COVID karena vaksin COVID ini dibutuhkan secepatnya untuk uji klinis dan juga akan dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar setelah vaksin ini lulus uji klinis. Karena akan didistribusikan ke seluruh dunia. Oh, oke. Nah, tadi kan dikatakan Karina merupakan salah satu yang memiliki hak paten dalam vaksin AstraZeneca ini. In total sebenarnya ada berapa banyak orang yang memiliki hak paten ini dan Karina sendiri memiliki hak paten untuk bagian apa? Kalau boleh diceritain buat kita. Oke, jadi masalah hak paten adalah hal yang sangat sensitif. Namun saya akan jawab sebisanya. Jadi yang memiliki hak paten adalah University of Oxford. Kami sebagai ilmuwan bekerja di University of Oxford, kita ada di dalam patennya sebagai penemu. Tapi yang bisa menggunakan hak patennya adalah University of Oxford karena kami semua bekerja untuk University of Oxford. Jadi banyak orang yang banyak orang yang ada di dalam patennya karena patennya kan bukan cuma satu. Dan itu untuk bagian produksi massalnya gitu ya? Jadi saya adalah penemu dari bagaimana cara memperbanyak vaksin COVID ini dalam skala besar. Suka dukanya apa kamu bergabung dalam pengembangan vaksin ini? Oke, jadi sukanya karena hasil karya saya bisa digunakan oleh masyarakat banyak dan juga menyelamatkan banyak jiwa. Kalau dukanya, tahun lalu saya bekerja 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi sama sekali tidak ada waktu istirahat, karena proyek yang saya tangani adalah bersifat darurat. Jadi harus saya sendiri yang menangani, tidak ada yang menggantikan. Jadi sakit pun harus tetap kerjakan, dan saya juga dituntut untuk tidak melakukan kesalahan, karena waktunya yang sudah tidak bisa diundur, karena ada jadwal uji klinis kan. Jadi sempat mau menyerah, tetapi atasan saya waktu itu memberikan pengertian. Kita sebagai ilmuwan, kita harus melakukan yang terbaik dalam masa pandemi ini untuk kebaikan orang banyak, untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Kamu ini saat ini disebut menjadi salah satu pahlawan bangsa di masa kini. Apalagi juga Karina baru dapat penghargaan Pride of Britain di bidang kesehatan. Apa target atau rencanamu selanjutnya? Jadi kita selalu melakukan perbaikan yang terus-menerus untuk proses manufaktur yang sudah ada, supaya target yang kita tentukan cepat tercapai. Jadi kita tentukan 3 miliar dosis ini di akhir tahun 2021, dan proyek yang lain kami juga sedang mengembangkan platform teknologi yang berbeda yang bisa digunakan di masa depan. Amin. Amin. Mudah-mudahan tercapai semua harapannya karena kita semua di Indonesia bangga sekali ada anak bangsa Karina Jo yang memiliki hak paten dan juga terlibat langsung dalam produksi vaksin AstraZeneca. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Karina Jo. Bravo Karina. Pahlawan masa kini, we are so proud of you. Dan sebelum kita berpisah, ada nggak pesan untuk anak bangsa dalam mengharumkan nama Indonesia seperti apa yang udah kamu lakukan? Jadi untuk anak-anak muda di Indonesia, tetap optimis walaupun sekarang sedang di dalam masa pandemi. Tolong punya mimpi yang tinggi karena everything is theoretically impossible until it is done. Terus berkarya untuk kebaikan masyarakat hingga karya kalian bisa digunakan di dalam negeri dan juga di luar negeri, di seluruh dunia. Siap, kalau begitu sukses selalu, sehat selalu, dan sekali lagi kita bangga sekali dengan Karina Jo. Kita kasih tepuk tangan lagi sekali lagi, Lovers dan juga Abang-abang Slang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Vaksin Slang untuk Indonesia, dan salam juga untuk teman-teman di Inggris. Oke? Bye. Oke. Terima kasih semuanya, dadah. We Lovers, setelah ini masih akan ada narasumber lainnya yang merupakan sosok pahlawan di bidangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Vaksin Slang untuk Indonesia.
Kau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Oh, tak jemu-jemu, mata memandang. Aku namakan di kau juwita malam. Sinar matamu, menari-nari, masuk menembus ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat, masuk berangkat. Apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, oh dari bulan jatuhan. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Oh, berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Juwita malam, siapakah gerangan Tuhan? Juwita malam, dari bulan jatuhan. Kereta kita segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa oleh kita jumpa pula. Yeah, esok lusa boleh kita jumpa pula. Kau mau seperti yang dulu lagi, tinggal di Indonesia, di negaranya Pancasila. Kalau kau nggak suka, please ke laut aja. Ayo ngesleng rame-rame, ayo ngesleng rame-rame, kita gotong royong Sabang sampai Merauke. Sejak merdeka kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kau nggak bisa, jangan sok jagoan lo. Ayo ngesleng rame-rame, ayo ngesleng rame-rame, kita gotong royong Sabang sampai Merauke. Hidup di Nusantara, jangan lupa sama sila kelima. Kalau kau jadi kaya, jangan pamer harta. Ayo ngesleng rame-rame, ayo ngesleng rame-rame,
musyawarah sampai mufakat. Jangan cuma bengong. Ayo kerja, ayo kerja, kerja bersama-sama. Ayo nge-slang rame-rame, ayo nge-slang rame-rame. Kita gotong royong Sabang sampai Merauke. Lagi. Ayo nge-slang rame-rame, ayo nge-slang rame-rame. Kita gotong royong. Ayo Fui Lovers, Sabang sampai Merauke. Semua nyanyi. Ayo nge-slang. Hey, Sabang sampai Merauke. Berawal dari kegiatan pembuatan audiovisual Quran Indonesia Project yang bekerja sama dengan teman-teman tuli, membawa Ivan Ohsi semakin lebih peduli kepada teman-teman tuli. Sebagai seorang musisi, Ivan kemudian berkolaborasi dengan vokalis sekaligus gitaris Rocket Rockers, Aska, merilis sebuah lagu dengan video klip yang melibatkan teman-teman tuli dengan menggunakan bahasa isyarat agar teman-teman tuli juga dapat menikmati lagu. Tak hanya lagu, selanjutnya banyak kegiatan Ivan Ohsi yang memberdayakan teman-teman tuli dengan harapan agar teman-teman tuli bisa mendapatkan kesetaraan di hadapan teman dengar. Bersama kita ada Ivan Ohsi. Apa kabar Halo, Mas Ivan? Ivan. Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ivan bisa diceritain nggak gimana awal mula ketertarikan untuk membantu teman-teman tuli? Waktu itu rilis lagu sebenarnya tahun 2020 pas Januari. Itu kita belum pandemi kan waktu itu. Saya pengen karena dari berawal dari movement yang sudah dibikin sebelumnya, saya pengen bikin lagu tapi ada movementnya gitu. Tadinya saya bikin campaign judulnya bantu Liam untuk menyebarkan bahasa isyarat. Liam itu anak tuli, anak kecil tuli yang tadinya sulit sekali berkomunikasi dengan keluarga dan segala macam. Tapi setelah dia mengenal bahasa isyarat, akhirnya dia sekarang jadi anak yang berprestasi banget gitu. Ikut iklan dan segala macam bla bla bla. Tadinya mau memberangkatkan dia, tiba-tiba pandemi. Akhirnya Maret saya bilang mau ngapain nih? Saya nggak bisa memberangkatkan anak itu. Akhirnya saya diskusi dengan teman-teman juru bahasa isyarat. Teman-teman saya, apa sih isu yang lagi diangkat oleh teman-teman tuli gitu, karena campaign saya nggak bisa jalan nih gitu. Akhirnya mereka ngasih tahu mereka butuh masker transparan, karena kalau seandainya teman-teman tuli kan tertutup, mereka nggak bisa menyampaikan mimiknya gitu. Gerak bibir ya? Iya, akhirnya saya menggagas itu. Akhirnya saya minta, waktu itu saya kerjasama dengan teman-teman kitabisa.com untuk penggalangan dana yang saya sebelumnya. Akhirnya dana itu digunakan untuk memproduksi masker transparan. Oh ini maskernya. Iya, betul. Oke, Silakan. boleh lihat ya? Boleh. Jadi di tengahnya itu ada kayak mic kayak gitu. Sekarang teman-teman tuli udah banyak sekali inovasinya, lebih baik lagi. Jadinya, bisa Iya, baca kelihatan gerak bibir ya, Bang. kita. Iya. Dan ini sangat membantu buat teman tuli ya? Alhamdulillah sangat membantu. Dan Iya, akhirnya iya. banyak sekali yang akhirnya banyak Great ID. yang lain-lainnya ikut kampanye, bahkan beberapa perusahaan juga akhirnya order juga ke teman-teman saya yang penjahit itu, dan saya juga melibatkan penjahitnya juga teman-teman tuli. Dapat ide dari mana, Ivan? Bisa bikin Diskusi sih, banyakkan diskusi Diskusi, dan ngobrol dengan teman-teman tulinya juga. Ya nanyain isu aja, karena kan Oh, kita nggak iya, tahu iya. kalau kita idealis katakanlah kayaknya ini kebutuhan mereka ini deh, itu jadi perspektif kita sendiri kan. Kita tanyakan ke mereka butuhnya apa gitu, dan mereka butuh sekali. Oh, respon mereka gimana tuh? Alhamdulillah banget, seneng karena akhirnya dari situ banyak juga respon ke saya juga kan, kayak bilang terima kasih dan segala macam. Tapi sebenarnya bukan itu sih esensinya, intinya saya pengen jadi berguna aja gitu. Ternyata musik yang saya jalani hari ini bisa sebegitu besar dampaknya untuk teman-teman tuli. Buat saya itu lebih dari segalanya untuk bermain musik sih. Wah ini keren. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih aplaus. Nah selain itu ada apa lagi nih kegiatan yang dilakukan bareng-bareng sama teman tuli saat ini? Jadi teman-teman, setelah saya ngobrol banyak dengan teman-teman tuli, ikut merasakan dunianya mereka, ternyata yang mereka butuhkan itu adalah kesetaraan. Pada akhirnya berujung kepada situ. Itu kenapa akhirnya saya sering sekali melibatkan mereka, termasuk di video klip saya di Rasakan Dunia, saya melibatkan 4-5 teman tuli yang berprofesi berbeda-beda. Jadi ada yang penari tuli, ada yang pemilik kafe, namanya Kafe Tuli, terus ada fashion design,
Terus juga ada orang media, dia graphic design, dan mereka itu semuanya berprestasi sekali. Jangan pernah membedakan. Nah, contohnya adalah mereka-mereka ini yang sukses, teman tuli tapi sukses gitu. Dan saya pengen itu juga ada di perspektifnya kita sebagai teman dengar gitu. Kita akhirnya jadi banyak belajar kan kepada teman-teman tuli. Aku mau gali yang tadi barusan kamu Boleh. sempat ngeluarin single apa? Rasakan dunia. Itu tentang apa ceritanya? Itu cerita tentang bahasa isyarat sebenarnya. Tentang bahasa isyarat, ya tentang untuk teman tuli sebenarnya. Saya pernah datang ke Little Hijabi yang sekolahnya itu anak-anak ramai sekali, tapi saya serasa kok sunyi gitu. Maksudnya kok hening sekali, tapi mereka main gitu. Ternyata mereka berbicara dengan bahasa isyarat. Dan itu meluluhkan hati saya dan itu cukup emosional sih buat saya gitu. Sampai pada akhirnya sekarang saya kalau tiap off air pasti mengajak teman tuli di atas panggung. Untuk menerjemahkan Ya, saya mengajak teman tuli di atas panggung untuk menerjemahkan apa yang saya nyanyikan. Di bawah ada juru bahasa isyarat. Dan alhamdulillah semua audiensnya mengikuti. Pada saat saya bilang, tepuk tangannya jangan kayak gini ya, tepuk tangannya seperti ini, kayak gitu. Diajarkan sedikit-sedikit terus mereka. Jadi setelah selesai bernyanyi, semua bertepuk tangan seperti ini. Itu keren. Kita kasih tepuk tangan untuk semua teman tuli di seluruh Indonesia. Asli, keren. Terima kasih Ivan sudah hadir di Vaksin Slang untuk Indonesia. Ketemu abang-abang Terima kasih. semua malam hari ini. Sehat selalu, sukses selalu, tetap menginspirasi dengan kepedulian untuk teman-teman tuli. Tapi rasanya nggak lengkap kalau kita belum denger nih lagu Rasakan Dunia. Ya kan, untuk V-lovers di rumah boleh ya dibawain ya. Dan Boleh. nanti juga Ivan akan didampingi oleh seorang interpreter, oke? Dan setelah ini kita masih akan ngobrol dengan narasumber lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Vaksin Slang untuk Indonesia. Luka yang kini kau alami tak membuat ragamu ingkari janji ini. Kau mau seperti yang dulu lagi. Lovers, masih seru-seruan bareng kita tentunya di Vaksin Slang untuk Indonesia. Dan tentunya masih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Kali ini kita akan kehadiran sosok pahlawan lingkungan. Karena kecintaannya pada lingkungan ya Bang. Beliau nih mengolah limbah plastik menjadi sebuah karya seni lukisan yang cakep banget, indah sekali. Dan sudah bersama kita di sini Abang Edi Suranta Ginting. Bang Edi, kalau melukis dengan limbah plastik itu kan adalah salah satu hal unik ya. V-lovers juga setuju pasti dan masih jarang. Gimana nih awal ketertarikannya Bang Edi melukis dengan limbah plastik dan kenapa limbah plastik yang dipilih? Ya baik, kebetulan dari tahun 2000 saya bergerak di bidang lingkungan hidup terutama dalam hal pengolahan limbah sampah ya. Ya segala jenis sampah terkecuali sampah medis. Ya termasuk ya pembalut, popok dan sebagainya karena itu sangat banyak di laut ya. Mengingat negara kita juga adalah negara kelautan terkotor nomor 2 di dunia. Nah, jadi saya juga berkegiatan di bidang edukasi, terutama edukasi anak-anak di pedalaman atau pelosok. Ya lebih ke arah bagaimana kita bisa menyampaikan pentingnya soal lingkungan untuk kita ke depannya dan mungkin diselipkan juga sedikit bahasa asing. Ya, because I am stupid about English. Ya, jadi saya pingin anak-anak itu more better than me. Oh, itu jago, keren. Oh itu hebat tuh. Namanya ini ngelakuinnya sebatas hobi atau udah dikomersilkan? Jadi kalau untuk lukisan ini sih saya lebih fokus bagaimana saya membuat sesuatu tapi hasil daripada
yang kita dapat dari karya ini, apa yang kita bisa buat dari ini lagi seperti itu kira-kira. Jadi makanya kita coba berbagi ya apa kira-kira yang diperlukan anak-anak di pedalaman, karena mereka untuk dapatkan satu pensil saja itu Oh, susah jadi dari banget. karya-karya yang Bang Edi buat, Iya. itu hasilnya memang ada nilai komersilnya dan Dikomersilkan ya? itu dikomersilkan dan hasilnya buat anak-anak di pedalaman untuk sekolah gitu. Iya, Gitu. seperti itu. Oke. Sampah-sampah ini kita tidak buat hanya jadi lukisan saja, Bang. Jadi kita buat jadi rumah juga sebagai wadah belajar dan berkreasi. Salah satunya adalah rumah pohon Masamba. Saya pernah dengar juga Sleng mampir di sana di Masamba, Luwu Utara. Ya, jadi kita buat wadah-wadah seperti itu untuk menyampaikan kepada masyarakat luas ya bahwasanya ini loh sampah yang kalian buang. Nah, sekarang dengan sampah yang kalian buang justru kalian yang foto di situ. Di sampah kalian sendiri seperti itu. Ada perlakuan khusus nggak, teknik khusus ketika melukis dengan limbah plastik ini? Bisa diceritain nggak lah? Mau lihat ya. Oh loh. Ya sebenarnya kalau yang namanya media, setiap media itu pasti berbeda sifat. Jadi kita harus pelajari dulu sifat-sifatnya. Ya sama seperti kopi, plastik, ya tentu pasti ada bedanya dengan cat seperti itu. Nah kalau mungkin kopi ataupun cat itu kita bisa gradasi dengan tone ya tangan, ya mana yang mau ditegaskan, yang mana mau diringankan itu dengan goresan. Kalau ini kita harus tempel-tempel. Kita tempel berkali-kali sampai kita dapatkan warna yang kita suka. Warnanya ya. Gradasi ya. Ini kayaknya Bang Ivan sama abang-abang Sleng udah nanya gimana perlakuannya, kelihatannya udah tertarik nih, penasaran untuk coba bikin kali ya. Tahu sih. Iya kan? Nah gimana kalau abang-abang Sleng dibantu Bang Edi, langsung praktek aja Bang, bikin satu lukisan. Kita coba ya? Coba Oke, ya. abang-abang Sleng? Oke, gimana ngajarin, biasanya coba, Abang Edi Eka. ada lukisan dulu kah mungkin? Kebetulan saya sudah buat sketch Oke. untuk Metro. Aha. Oh, Ya, yang ini ya? 20 Iya. Bisa ambil ya? Oke. Ya. Iya. Dulu pernah kecil kita diajarin pakai kertas digituin ya. Apa tuh? Iya, zaman TK jadi ambil. Kayak gitu Nah, ini nggak gitu kira-kira? Bikinnya. Kalau ini sih sebenarnya simple Silakan, Bang. banget untuk apa? Untuk menempelkannya. Tapi yang susah itu adalah menggradasi. Jadi Iya. untuk main gelap terangnya seperti itu. Ya, untuk dasar harus pakai lem transparan seperti ini supaya kering nanti Iya. warna asli plastik itu tidak berubah. Oh, Ya. oke. Jadi lemnya lem transparan. Itu Iya. lem kertas, lem kayu, lem besi, Lem yang saya pakai ini lem kayu. lem kayu. Tapi Oke. nanti kalau sudah jadi itu ada finishing. Oh. Finishing dengan vernish khusus lukisan. Iya. Oh gitu. Yang seperti itu ya? tetap. Saya Abang Rido. nempelnya begini aja sih. Saya mencoba. Susah nggak? Nempelnya Susah. Sebentar ya. Habis rata begini baru ditekan dia. Jangan sampai ada udara di dalamnya. di dalam. oke. Sama seperti pemasangan kaca film sih. Iya ya. Oh iya iya. Nah, begini. Double lagi supaya dia sudah main perspektif. Nanti masih ada double-nya lagi. Oke. Dia Itu yang bikin gradasi ya. buat gradasi, Bang. Seperti itu. Abang Edi bersama abang-abang Sleng lagi berusaha berupaya untuk menyelesaikan gambar ini. Dan oh ya, kenapa lukisannya 21 ini memberikan arti Villovers dan juga teman-teman bahwa Metro TV sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-21 tahun. Tepatnya bulan November ini. Betul. Gitu. Oke, Bang Edi sambil menyelesaikan ini gambarnya, lukisannya, nanti kita mau ucapin terima kasih sudah hadir. Kelihatannya lemnya juga harus di-refill ya, harus diisi ulang ya. Ya, dan seperti Bang Edi ceritain, untuk satu karya, satu gambar itu butuh
3 minggu, bahkan sampai 2 bulan paling sedikit yang biasa Bang Edi kerjain. Untuk itu terima kasih Bang Edi sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi. Thank you. Sukses terus Makasih ke banyak, depannya, Bang Edi. sehat selalu. Dan mudah-mudahan akan semakin banyak nih yang tergugah untuk ya limbah plastik emang sudah sering kita temui di mana-mana, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Terima See you kasih next buat time. Kui Lovers yang di rumah yang udah panteng. Terima kasih banyak. Oke, nantikan terus episode-episode selanjutnya karena masih banyak cerita inspiratif dan keseruan yang akan kita hadirkan. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 6M dimanapun kamu berada. Bersama kita lawan COVID-19 dengan vaksin slang untuk Indonesia. Sejak dulu Indonesia memiliki banyak pahlawan. Sosok pejuang bangsa yang akan selalu dikenang dan tak boleh dilupakan. Sosok pahlawan berbeda dari masa ke masa. Masa kini bukan lagi dengan mengangkat senjata ataupun yang berperang melawan penjajah. Tapi mereka yang memiliki semangat untuk bangsa, yang tidak hanya jago tampil, tapi juga terampil. Mereka yang tak mengharapkan namanya dijadikan nama jalan, tapi senantiasa membuka jalan. Siapapun bisa menjadi pahlawan di masa kini, asal kita mau memberi arti untuk negeri. Kalian di rumah aja, biar kami yang mencari jalan. Hidup pantang menyerah, kerja keras, jaga amanah. Banyakin doa dan usaha, yakin pasti ada jalannya. Gue memang bukan orang kaya yang banyak harta, tapi gue punya harga diri untuk tidak meminta. Walau gak banyak uang, tapi gak pelit untuk menyumbang. Jadi pahlawan di jalanan, hobi menolong orang-orang. Jadi pahlawan di jalanan, hobi menolong orang-orang. Kalian di rumah aja, biar kami yang mencari jalan. Hidup pantang menyerah, kerja keras, jaga amanah. Banyakin doa dan usaha, yakin pasti ada jalannya. Gue memang bukan orang kaya yang banyak harta, tapi gue punya harga diri untuk tidak minta-minta. Saya Edi Art Studio mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 untuk Metro TV. Teruslah menjadi media inspirasi dan memberi manfaat. Selamat ulang tahun Metro TV dan sukses selalu. Jadi pahlawan di jalanan, hobi menolong orang-orang. Jadi pahlawan di jalanan, hobi menolong orang-orang.
Metro TV.